Halo kita, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini kita kedatangan tamu yaitu Tian atau Christian dan David yang pakai baju biru ya. Jadi yang tinggi. Sedangkan aku sama Erik aku yang pakai baju merah. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai kapan pemain depan atau partner kita itu masuk jaga di depan. Jadi sebelum jadi pemain depan dia kan harus misalkan tadinya posisinya di kiri atau di kanan, dia itu kan harusnya masuk ke depan ya. Nah, itu kapan? Jadi kita itu dapat bola dari lawan, misalkan dapatnya itu bola lob. Terus kan kita harus nentuin siapa yang ngambil bola lob ini, aku atau Erik misalkan. Kalau aku bicara mengenai ini ya, partneran aku dan Erik, kalau sama mereka dikasih bola lob, yang ngambil tuh siapa, Erik atau aku. Nah, menurutku ya, kalau memang di daerahnya Erik, misalkan kita tadinya posisi kiri dan kanan, misalkan Erik di kanan, kalau lawannya ngelob ke daerahnya Erik di kanan, berarti yang ngambil tuh Erik. Soalnya nggak mungkin aku ngambil di belakang kan agak jauh ya. Ya mungkin aja, cuman ya nggak logis gitu. Soalnya paling deket kan Erik, jadi Erik yang ngambil. Kalau ditempatin lob ke bagian kiri, ya aku yang ngambil. Aku yang mundur ke belakang untuk ngambil. Lalu kalau di tengah siapa yang ngambilnya? Menurutku kalau bola dari lawan itu lob, yang ngambil tuh yang pakai forehand. Cuman kalau gini kan agak sulit ya. Soalnya aku kan kidal, jadi waktu Erik di kanan, forehandnya nggak nggak di tengah. Sedangkan aku juga forehandnya nggak di tengah. Jadi kalau ditempatin di tengah, waktu aku di kiri itu jadi overhead atau ngambilnya itu kalau nggak pakai backhand semua ya pakai overhead semua. Jadi itu agak sulit nentuin. Tapi kalau menurutku sih ya yang cepat aja yang ngambil. Jadi kalau misalkan aku itu mainnya udah capek atau style mainku itu memang agak lambat. Terus temanku misalkan bukan Erik ya, misalkan ada partner lain yang masih muda mungkin lebih semangat atau lebih cepat ngambilnya, langsung inisiatif ya siapa yang ngambil duluan. Gitu. Jadi dia yang ngambil di tengah. Nah, itu cuman ini ya simulasi aja siapa yang ngambil di belakang dan siapa yang harusnya ke depan. Tapi yang aku ingin bahas, kapan misalkan Erik yang lebih cepat dari aku ngambil di bola di tengah ya, itu kapan aku masuk ke depan. Atau misalkan bola sama lawan di lob ke kanan, berarti Erik tetap yang ngambil karena Erik udah di kanan. Terus kapan aku harus maju ke depan? Nah, kemarin itu aku lihat salah satu coach dari Eropa ngerasani atau ngamati videonya Carolina Marin main lawan An Seyong. Di situ dia bilang kalau pemain dengan level seperti Marin itu kan udah atlet yang ya mungkin dulu pernah jadi number one ya, world number one. Itu kan levelnya udah paling top atlet dunia ya. Itu dia merasa aneh soalnya dia itu ngambil Marin ini ngambil kayak nyenggek gitu. Jadi bola-bola yang ditempatin sama An Seyong di sekitar bola tengah itu sama Marin cuman kayak diraih, kayak kalian pernah lihat ini nggak, temen-temen yang otodidak jadi ngambilnya itu nggak pakai langkah yang benar tapi cuman badannya di satu titik tapi tangannya itu meraih ke belakang gitu. Jadi malas melangkah cuman dipakai disenggek atau di blok gitu tapi tangannya itu udah telat, udah di belakang gitu. Dan itu tapi karena atlet ya jadi bolanya itu bisa tipis cuman agak tanggung soalnya kan dia cuman ngeblok aja jadi nggak turun gitu. Maksudnya nggak tipis di ketinggian net tapi tipis di kedalaman atau jarak dari net itu tipis gitu. Nah beberapa kali
kayaknya An Se-young itu kecolongan karena dia pakai teknik yang kayak gitu. Tapi nggak lama terus An Se-young udah nyadar, terus jadinya bisa counter teknik atau strategi yang dijalanin oleh Marin. Nah, menurut coach ini, dia bilang, kenapa kok Marin tuh melakukan hal itu? Apakah eh, ya itu memang menurut dia bukan levelnya atlet ya, tapi apakah memang disuruh sama coachnya? Ya dia nggak ngerti, soalnya dia kan bukan coachnya Marin ya. Nah, dari situ aku berpendapat bahwa eh, kita itu main itu tergantung level kita. Jadi ada gerakan-gerakan tertentu yang kalau kita memang nggak melakukan hal itu memang karena kita itu levelnya nggak nyampe ke situ gitu. Jadi kayak pukulan-pukulan dan footworknya itu memang nggak standar gitu. Khususnya yang otodidak ya. Karena mereka memang nggak mengenyam pendidikan atau nggak pernah belajar footwork yang benar. Dan latihan footwork itu ya nggak gampang sih. Awalnya kan cuman kayak disuruh langkahnya itu kiri kanan kiri. Kalau aku sih berhenti di kaki raketnya itu kan harusnya di kiri gitu. Kalau ngambil di bola-bola depan ya. Nah kayak gitu-gitu itu pemain yang autodidak sering salah. Kalau aku ngamati Erik ya, dia itu juga kalau habis lari-lari dari belakang terus ngambil ke depan, kadang-kadang kaki raketnya malah yang di belakang dan dia pakai kaki kiri yang berada di depan. Jadi tubuhnya itu kayak awkward atau aneh gitu. Terus selama dia nyaman sih aku pikir gak apa-apa, dan Erik menurutku cukup fleksibel orangnya. Maksudnya tubuhnya itu fleksibel. Tapi kalau teknik yang seperti itu dipakai oleh orang-orang yang tubuhnya nggak fleksibel, ya mungkin lebih banyak matinya. Dan aku amati pemain-pemain atau teman-teman yang autodidak itu nggak selamanya bisa menerima atau bisa merubah teknik yang dia udah punya untuk jadi lebih baik sesuai dengan pukulan-pukulan atau teknik yang standar. Ya kalau aku berpendapat sebenarnya nggak perlu kita itu main atau mempelajari teknik sampai level yang tinggi terus baru kita main ya. Tapi dengan level ala kadarnya kita bisa main dengan teknik, maksudnya dengan teknik yang biasa-biasa aja kita tetap masih bisa main dan bisa menang. Kuncinya cuma satu, yaitu dikasih bola apapun kita usaha mengembalikan dengan baik. Ya pokoknya asal balik, meskipun nanggung-nanggung tapi tetap balik, itu nanti bisa menang. Waktu aku ngomong gini ke temanku katanya, ya akeh, maksudnya ya itu yang sulit ya, maksudnya kadang kita itu mikir, oh kalau bisa cover cepat di daerah lapangan, maksudnya bisa mengembalikan bola dengan baik, nggak matian, atau meskipun nanggung juga di smash nggak mati, itu harus didukung dengan teknik yang memadai. Tapi nggak selalu kayak gitu. Dan aku ngamati teman-teman juga, eh, waktu aku lihat oh footworknya kurang, terus oh tekniknya masih salah, gripnya masih salah. Tapi ketika di smash itu malah bisa mengembalikan bola dengan baik, dan kadang-kadang malah yang pakai teknik tapi latihannya kurang itu malah lebih jelek pengembaliannya. Contohnya kayak aku ya, misalkan aku di smash terus mengembalikannya itu kadang-kadang masih tanggung. Jadi mengembalikannya itu masih tanggung, tapi aku selalu siap untuk menerima serangan berikutnya gitu. Jadi bukan karena defense-ku kuat, tapi karena aku tahu kalau defense-ku itu nggak bagus, makanya aku selalu siap semesan berikutnya. Nah kalau kalian sempat amati Erik ya, Erik itu mengembalikan semesan itu dia
gripnya itu beda. Jadi eh, mukulnya itu kayak kebalik gitu. Jadi pakai kayak forehand tapi dibalik. Dan itu dia jago banget dengan teknik yang kayak gitu. Sementara aku dulu waktu awal-awal main badminton juga di smash sih pakai teknik yang sama dengan Erik. Jadi tangannya itu kayak diputer, dibalik gitu. Yang putihnya tangan ya, itu bisa ngadep ke atas setelah kita mukul. Nah, itu kan kebalik ya. Terus sama coachku disuruh ganti dan setelah diganti aku malah buruk defense-nya. Jadi kalau atlet dan teman-teman yang belajar teknik yang benar itu kalau di smash kan punggungnya tangan atau warnanya lebih gelap itu kan diayun ke atas. Jadi hasilnya itu setelah mukul kan pasti ke atas yang hitam. Yang lebih gelap, bukan kebalikan kan. Nah, itu bedanya. Tapi aku pakai teknik itu nggak seberapa bagus, nggak sebagus kalau dibalik. Tapi lama-lama juga karena diwajibkan kayak gitu, akhirnya juga terbiasa. Oke, jadi itu yang ingin aku sampaikan mengenai level bermain kita atau level teknik kita ya. Ya bersyukur banget kemarin di grupku yang satunya kan ada atlet yang bertamu atau berkunjung ke grupku, jadi aku bisa belajar banyak dan lebih banyak tahu mengenai mereka itu mainnya gimana. Dibandingin sama kita-kita yang eh, taunya cuman tul-tulan atau cuman cara mengembalikan yang standar yang kita lihat di YouTube. Orang ngajarin ini, ajarin itu. Padahal kalau kita lihat live atlet main itu udah beda gitu. Cara mainnya, cara pukulnya itu beda. Ada teman-teman yang memang ngamati kalau misalkan ada anak yang trainingannya itu lebih intens dari kita, itu pasti udah kita bisa tahu lah. Ngerasaninya itu bilang, oh kok pukulannya beda. Jadi kayak bunyinya itu beda. Kayak dos, cedos, kayak mercon. Nah, sedangkan kita kadang cetes, atau kena frame, aduh, klotak. Nah, itu udah beda. Terus ngayun lengannya pun juga beda. Pakai volesnya itu juga beda. Itunya beda apalagi powernya ya. Jadi kita harus tahu level bermain kita itu bagaimana dan lawan kita itu levelnya bagaimana. Oke, setelah kita tahu tentang hal itu, kemarin aku lihat di YouTube orang Korea main. Mereka bukan atlet, tapi aku rasa mainnya itu juga bagus dan cara mainnya aku lihat itu beda. Misalkan ya, kalau tadi yang simulasi yang aku katakan di awal-awal, misalkan Erik yang ngambil bola di belakang atau yang lari ke belakang untuk ngambil bola lob dari lawan, itu kan ada kemungkinan ya. Kemungkinannya sama Erik di lob atau di drop shot. Drop shotnya bisa lurus, bisa silang, atau di smash. Sedangkan aku lihat yang di YouTube-nya orang Korea itu, mereka ketika dapat bola lob langsung smash. Jadi ini different level ya. Kalau kita mainnya itu kadang timingnya nggak pas, aku terlalu nengkek atau telat, nggak bisa ini aku turunin bola jadi aku ngelob atau memang nggak punya kayak skill untuk nurunin bola gitu. Jadi ketika aku ngambil di belakang itu cuman taunya ngelob ya di lob aja terus. Nah itu yang bikin pemain satunya itu jadi bingung atau jadi telat. Misalkan Erik ngambil di belakang, aku nggak bisa buru-buru maju jaga depan. Soalnya kalau misalkan Erik nggak jadi nyemes, percuma aku datang atau lari nempatin daerah depan di daerah T. Soalnya nanti kalau lawannya ngasih ke kiri dan kanan, nanti Erik yang kewalahan. Jadi aku akan
masuk ke ruang di deketnya garis T tapi nggak jaga tengah-tengah persis. Dan ketika aku benar-benar tahu, jadi bolanya itu sebelum ngelewati net masih di daerahku, tapi kan kita bisa lihat ya, ngelirik dikit, oh bolanya diturunin sama Erik, berarti aku langsung buruan masuk ke daerah tengah. Tapi beda sama atlet atau mungkin yang aku lihat di YouTube Korea itu, ketika bola itu datang ke kita, bolanya itu ngangkat dari lawan tuh ngangkat, langsung buruan yang satu itu udah kayak tahu gitu. Yang satu udah masuk di belakang, yang satunya langsung ngisi ke depan. Padahal dia nggak tahu temennya ini bakal nyemes atau enggak. Tapi dia mungkin udah kayak terbiasa ya. Begitu ada bola dari lawan itu diangkat, dia langsung jaga satunya di depan, satunya langsung di belakang. Dan yang di belakang itu wajib nyemes. Jadi kalau settingannya kayak gitu, kita jadi lebih cepat untuk serobot-serobot. Jadi nggak bingung nempatin ke posisi yang enak dulu, baru kita main. Jadi itu ya perbedaannya level bermain. Terus yang kita terapkan dengan teori. Ya menurutku itu sangat ideal kalau kita lihat ada bola diangkat dari lawan, itu kan masih di udara, itu udah langsung kita salah satu maju, salah satu mundur, dan yang di belakang wajib nurunin bola terus. Ataupun misalkan nggak nurunin bola, juga nyasarnya ke ruang kosong yang nggak gampang disemes lawan. Sedangkan kalau kita main biasanya, ketika ada bola diangkat, kita masih bingung siapa yang ngambil. Yang pertama, yang kedua, kalau udah dapet, kita masih nunggu bolanya itu turun sampai ngelewatin net, baru kita lihat, oh ternyata diturunin sama temenku, baru kita lari-lari masuk ke ruang yang di depan, yang di tengah. Nah itu agak terlambat, walaupun secara teori bener ya. Jadi kalian mungkin udah tahu kalau nurunin bola harus posisinya depan belakang. Tapi kapan? Kapan kita nempati kayak gitu? Terus sewaktu transisi ini kapan gitu? Jadi mungkin ini bisa dijadikan referensi ya, bahwa kalau kita itu ngikuti caranya pemain yang lebih top, itu mereka pemahamannya bukan kalau kita nurunin bola, kita posisinya depan dan belakang. Itu udah telat kalau buat mereka. Tapi mereka itu punya teorinya, kalau lawan ngelop, kita harus depan belakang. Jadi itu bedanya. Tapi itu tergantung dari yang nyemes ya, yang di belakang itu nyemes kalau bolanya datar. Berarti ini kan level skillnya itu udah beda ya. Kalau walaupun posisinya udah bener depan belakang, tapi kalau yang belakang itu nyemesnya datar, nggak bisa tajam. Yaitu rentan di pingpong. Pingpong itu dikasih ke kiri dan kanan lapangan, terus ya mati. Soalnya kalau kita posisinya depan belakang kan nggak bisa jaga selebar lapangan double ya. Jadi buka pertahanan kita itu jadi nggak kuat. Oke guys, jadi gitu aja sih tips-tips dari aku mengenai jaga depan dan belakang itu jaganya kapan. Ya itu tergantung dari skill kalian ya, dari level permainan kalian tuh kayak apa. Kadang malah teman-teman yang sama-sama otodidak nggak ada aturan kiri kanan depan belakang, itu mainnya random asal kayak kerjasama. Oke, giliranku aku ngambil yang satu kosong, terus tiba-tiba dia bisa mundur untuk ngambil. Kalau aku biasanya kan kalau udah jaga di depan ya udah di depan terus ya, kecuali kalau aku memang gendong atau mungkin bolanya itu bisa aku ambil cepet baru aku mundur gitu. Em, Ya tergantung dari partnerku juga level permainannya bagaimana, aku bantuin atau enggak. Tapi kebanyakan kalau uh, levelnya sama, aku biasanya jadi pemain depan. Jadi yang di belakang itu memang kerjaannya wajib nurunin bola dari
lari-lari dari kiri kanan itu memang harus staminanya bagus. Kalau aku biasanya kalau di depan cuman ngeblok sama ngenet-ngenet aja. Tapi kalau pemain belakangku atau temenku yang di belakang itu nyemesnya kadang nyemes, kadang ngelop atau lebih banyak ngelop itu ya aku nggak berani untuk jaga di depan soalnya semesnya kalau nanggung itu nanti aku yang kena apalagi kalau orangnya itu suka ngedrop shotnya nanggung aku yang di depan udah jaga di depan udah mati kena semes nanti kepalaku atau mungkin lebih parah malah nanti kena mataku mati aku jadi aku itu mending jaganya itu masuk di kolom di kamar ya. Kamar kiri atau kamar kanan itu sekitar ada jarak sekitar 30 sentian dari garis T. Jadi nggak langsung berdiri di kakinya itu di belakangnya garis T, kaki kiri di kamar kiri, kaki kanan kamar kanan itu nggak seperti itu. Jadi aku akan masuk untuk di daerah situ aja. Masih tetap di kamarku. Nanti kalau memang benar-benar sama temenku diturunin bolanya dan cukup tajam, baru aku masuk di depan untuk cegat-cegat bola berikutnya. Tapi kalau udah kadung nyemes, itu harusnya yang belakang itu tetap nyerang terus nurunin bola. Biar formasi ini ya, depan belakang terus kiri kanan itu jangan terlalu sering berubah. Jadi misalkan kita ada kesempatan nyemes, terus sama lawan di lob lagi, terus yang belakang atau teman kita ngelob. Nah itu nanti yang temennya yang di depan itu habis maju jaga tengah depan, terus pindah lagi ke kamar, mundur. Terus nanti kamu nyemes lagi, mundur, maju lagi. Terus ngelop lagi, mundur lagi. Jadi nggak enak gitu. Sebaiknya kalau udah ada kesempatan nyerang, kita harus lebih siap lagi untuk cari bola berikutnya untuk neken lawan. Dan terus kapan kita pindah ya. Jadi yang di depan ini nggak boleh di depan terus. Kadang-kadang kalau kita lihat atlet ya, itu kalau bola misalkan ditempatin ke kamar yang kiri, itu yang belakang kan nyemes di lurus misalkan, nyemes lurus ke area kanannya lawan jadi lurusannya kita. Itu pemain depannya itu nggak jaga di tengah persis, tapi di kamar kiri juga. Itu gunanya biar kalau semesnya dari teman kita itu sama lawan bisa diblok. Jadi kita bisa bantuin. Soalnya kalau temen nyemes keras itu dia nggak bisa maju. Kalau dikasih net itu nggak nutut. Soalnya langkahnya udah limited banget gitu. Jadi harus dibantu oleh pemain yang di depan. Jadi pemain depan itu kalau teman kita nyemes, kita harus lebih aware untuk ngambil blok-blokan dari lawan. Soalnya lawan defense itu kan nggak cuma diangkat tok. Kadang diangkat lurus, kadang diangkat silang. Kan nggak cuman gitu aja. Ada kemungkinan untuk diblok atau diarahin ke net gitu. Jadi pemain depannya itu wajib untuk ambil bola. Makanya aku sering kecolongan waktu aku nyemes. Terus sama lawan di blok terus mati. Soalnya aku habis nyemes nggak bisa lari ke depan kan. Ya aku memang bukan atlet. Kalau atlet mungkin masih bisa. Tapi itu yang bikin kita bolong lapangannya. Apalagi kalau lawannya jago ngeblok ya. Jadi ngebloknya itu kayak nggak standar. Jadi kalau temen kita itu telat masuk. Jadi begitu lihat bolanya sebelum sampai ke lapangannya lawan. Kalau kita lihat proyeksinya atau alur arah bolanya dari teman kita yang belakang itu nyemes ke bawah, kita itu harus segera masuk maju jaga di depan. Di blok itu bisa cuman lurus aja, kebanyakan dari pemain sosial kayak kita cuman ngeblok lurus aja soalnya itu gampang. Tapi yang sulit di blok dibelokin arah itu sulit. Jadi kalau level dari lawan kalian tuh bisa sampai ngeblok berlainan arah atau pernah paling nggak pernah berarti
kamu nggak boleh buruan masuk ke depannya yang nyemes. Jadi kalau misalkan yang nyemes di kamar yang kiri nyemes lurus, kamu nggak boleh buruan langsung berdiri di depannya dia, soalnya bisa diblok ke arah satunya, ke arah kanan, kamu nanti kewalahan. Jadi sebaiknya tetap jaga di tengah atau sekitar sekitar kamar kiri, tapi jangan terlalu kiri. Jangan sampai berdiri di dekatnya kolomnya double ya. Jadi biar bisa ngambil ke kiri dan ke kanan. Terus satu lagi, kalau misalkan teman kita tuh nyemesnya keras, terus dari lawan tuh bolanya tanggung banget, itu kamu bisa lakukan, kamu yang ambil mundur, atau kalau kamu reaksinya nggak secepat itu, kamu misalkan bolanya tanggung banget, itu cuma jarak 1 meter dari net, kamu masih bisa ambil untuk nyemes, kan mundur cuma 1 langkah aja untuk nyemes bola berikutnya, maksudnya serobot gitu. Tapi kalau misalkan dikasih bola tengah, ini yang bingung. Soalnya temenmu nanti mau ngambil, tapi nanti kehalang kamu. Jadi kamu harus minggir. Kamu yang tadinya di kiri jaga di depan, lurusannya yang nyemes, itu kalau ada bola tanggung banget, itu kamu harus minggir ke kanan. Biar temenmu itu bisa nyemes lebih keras lagi dan enggak takut untuk ngenain kamu, dan kamu juga harusnya takut soalnya nanti kepalanya kena smash, bukan kena skok ya, tapi kena raket. Jadi harus minggir. Kadang-kadang teman-teman itu lupa, cuman kakinya diem, males gerak, diem aja, terus cuma nunduk aja. Jadi kalau nunduk pun nanti bisa kena malah tulang ekor atau di punggungnya temenmu. Jadi harus kayak gitu. Kadang-kadang aku nemuin sih temen kayak gitu, udah jaganya di depan tuh udah mundur kayak pemain single, terus di ada bola yang enak, aku tinggal nyemes aja, dia nggak mau pergi dan nggak mau maju, tapi masih mau nunduk. Nah, itu lumayan lah teman. Aku jadi nggak bisa nyemes lebih keras. Soalnya kalau nyemes keras kan tubuhnya itu cenderung mau jelungup ya, dibantu tubuh ke depan. Tapi karena ada halangan, ya halangannya temennya sendiri. Jadi itu bukan formasi yang baik. Yang depan tuh kakinya itu juga harus lincah. Kadang-kadang kan mikir, oh yang di depan tuh digendong, diem aja ya. Itu menunjukkan level permainan kamu itu, level skillmu itu seberapa. Soalnya kalau main cuman ngandelin temen yang gendong aja, kamu harusnya lebih berusaha sih. Dan paling enggak itu gerak kakinya itu banyak gerak. Walaupun kakimu sakit, misalkan pakai deker banyak banyak di lutut ya. Tapi kalau gerak jalan atau cuma lompat-lompat kecil, masa ya cedera sih kan enggak. Itu kan cuman kayak cederanya itu kalau kena impact kan. Kalau kamu habis lari-lari terus berhenti di kaki yang punya beban lebih berat kan, nahan seluruh tubuh, itu baru sakit. Tapi kalau enggak, kalau bukan itu kasusnya, sebaiknya kalian tuh lompat-lompat kecil atau paling enggak jinjit-jinjit kecil gitu. Terus sambil serobot-serobot bola. Oke guys, jadi gitu aja sih tips-tips dari aku. Semoga membantu. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.